Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai reliabilitas database manajemen sistem terdistribusi. Kelompok kami terdiri dari Lia Mahyuni, Eka Juliani, dan saya sendiri Ega Setrianti. Kemudian yang pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini kami akan membahas mengenai database. Database sendiri yang dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan nama basis data pada dasarnya merupakan sebuah kumpulan dari data yang ada pada suatu organisasi, perusahaan, dan sebagainya. Keseluruhan data tersebut kemudian disimpan dalam storage tersendiri yang kemudian bisa digunakan untuk sebagai kepentingan, terutama kepentingan dalam akses data. Dengan adanya database pula, segala macam bentuk informasi yang dimiliki oleh sebuah organisasi ataupun perusahaan dapat tersimpan dengan baik dan juga aman. Hal ini nantinya dapat menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran data. Bisa dibayangkan apabila sebuah organisasi atau perusahaan tidak memiliki database, maka besar kemungkinan perusahaan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dari segi manajemen organisasinya. Untuk dapat menggunakan dan juga memanfaatkan akses terhadap database agar berguna dan juga dapat memberikan akses kepada user tertentu, maka dibutuhkan suatu software yang mampu untuk melakukan manajemen pada basis data atau database tersebut. Software inilah yang kemudian dikenal dengan nama database basis data management system atau database management system. Database management system mampu melakukan organisasi dan manajemen basis data seperti penghapusan data, penambahan data, manipulasi data, dan sebagainya dengan mudah. Kombinasi antara kerja yang dilakukan oleh database dalam melakukan manajemen basis data dikenal dengan nama sistem basis data. Jadi pada dasarnya suatu sistem basis data tidak akan berguna apabila tidak diikuti dengan penggunaan database management system. Kemudian ada sistem basis data terdistribusi. Distribusi dalam konteks sistem basis data ini berarti semua data yang ada pada database atau basis data dapat didistribusikan alias disebar ke beberapa lokasi atau titik yang sudah ditentukan. Jadi pada intinya sistem basis data terdistribusi adalah suatu sistem basis data yang memungkinkan setiap data yang terdapat dalam database dapat didistribusikan dan juga transmisikan ke berbagai lokasi-lokasi user yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian jenis transaksi pada sistem basis data terdistribusi. Dalam aplikasinya, suatu sistem basis data terdistribusi banyak digunakan dalam berbagai kepentingan yang sering dikenal dengan istilah transaksi atau perputaran dan juga pentransmisian data. Transaksi pada sistem basis data terdistribusi ini dibagi menjadi dua transaksi, yaitu transaksi lokal dan transaksi global. Transaksi lokal sendiri merupakan suatu transaksi dari sebuah sistem basis data yang dilakukan pada suatu simpul yang sama dengan lokasi di mana basis data tersebut berbeda. Kemudian transaksi global kebalikan dari transaksi lokal. Transaksi global menggunakan transaksi yang transmisi data dari simpul yang berbeda dengan server atau database yang digunakan. Dan kemudian ciri-ciri dari sistem basis data terdistribusi. Yang pertama, data yang sama disimpan pada database atau basis data yang berbeda di beberapa tempat. Kemudian yang kedua, seluruh database saling terhubung dengan menggunakan jaringan komputer. Dan yang ketiga, sistem basis data terdistribusi mengacu pada sebuah basis data atau database yang berada di beberapa tempat atau lokasi. Kemudian ada keuntungan dari sistem basis data terdistribusi. Yang pertama, pengelolaan data yang didistribusi
diharapkan bisa dilakukan secara transparan. Dan yang kedua, pengembangan pada sistem basis data yang mudah dikembangkan. Yang ketiga, dapat mendukung ketersediaan data yang meningkat. Dan yang keempat, berkaitan erat juga dengan kinerja dari keseluruhan perusahaan. Dan yang kelima, kinerja dari sistem basis data menjadi lebih meningkat. Dan yang keenam, mudah untuk digunakan oleh usernya. Dan yang ketujuh, pengaksesan data dari database-nya menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Dari sistem basis data terdistribusi juga terdapat kekurangannya. Yang pertama, meskipun mudah untuk dikembangkan, namun demikian biaya pengembangannya cukup tinggi. Dan yang kedua, kapasitas storage-nya yang harus diperbesar. Dan yang ketiga, terkadang sulit untuk melakukan proteksi terhadap jaringan. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Lia Mahyuni. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan DBMS. Keuntungan dan kerugian DBMS yaitu keuntungannya yaitu yang pertama merefleksikan pada bentuk dari struktur organisasi. Ada suatu organisasi yang memiliki suborganisasi di lokasi yang tersebar di beberapa tempat, sehingga basis data yang digunakan pun tersebar sesuai lokasi dari suborganisasi berada. Yang kedua itu ada penggunaan bersama dan lokal otonomi. Distribusi secara geografis dari sebuah organisasi dapat terlihat dari data terdistribusinya pada pengguna masing-masing, dapat mengakses data yang disimpan pada site yang lainnya. Selanjutnya itu ada keberadaan data yang ditingkatkan. Pada DBS yang tersentralisasikan, kegagalan pada suatu site akan mematikan seluruh operasional DBMS. Yang keempat itu ada keandalan yang ditingkatkan sebuah base data yang direalisasikan ke dalam beberapa fragmen sehingga keberadaannya dapat disimpan di beberapa lokasi juga. Selanjutnya itu ada kinerja yang ditingkatkan. Sebuah data ditempatkan pada suatu site di mana data tersebut banyak diakses oleh pengguna dan hal ini mempunyai dampak yang baik untuk paralel DBMS, yaitu memiliki kecepatan pada pengaksesan data yang lebih baik dibandingkan dengan basis data tersentralisasi. Selanjutnya, masing-masing site-nya hanya menangani sebagian dari seluruh basis data. Selanjutnya ada ekonomi. Mengatakan daya listrik dari sebuah komputer dihitung menurut biayanya yang menghabiskan dari pengguna peralatannya, sehingga 3 kali biaya peralatan, 9 kali dengan daya listrik, sehingga lebih murah jika membuat sebuah sistem yang terdiri dari beberapa mini komputer yang mempunyai daya jika dibandingkan dengan memiliki satu buah subkomputer. Selanjutnya yaitu ada perkembangan modular, di mana lingkungan terdistribusi lebih mudah untuk menangani ekspansi. Selanjutnya itu ada kerugian. Di sini kerugiannya yang pertama itu ada kompleksitas, di mana pada distribusi DBMS digunakan adalah replikasinya DBMS yang asli tidak digunakan untuk operasional. Hal ini untuk menjaga reliabilitas pada suatu data. Selanjutnya itu ada biaya. Biaya ini meningkatkan kompleksan pada suatu DDMS, berarti biaya pada perawatan dari DBMS ini lebih besar dibandingkan dengan DBMS yang tersentralisasikan. Seperti biaya untuk membuat jaringannya, biaya komunikasi yang berjalan, orang-orang yang ahli dalam penggunaan dan pengaturan dan pengawasan dari DDBMS. Selanjutnya ada keamanan. Pada DBMS yang tersentralisasikan, pengisian data lebih terkontrol. Sedangkan pada DDBMS bukan hanya replikasi data yang harus dikontrol, tetapi jaringan juga harus dapat dikontrol keamanannya. Yang terakhir itu ada pengontrolan integritas lebih sulit. Kesatuan basis data yang mengacu pada keabsahan dan konsistenan dari data yang disimpan kesatuan biasanya
mengekspresikan pada batasan di mana berisi aturan untuk base data yang lebih tidak boleh diubah. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Eka Juliani. Materi selanjutnya yaitu komponen DBSM terdistribusi. Komponen DBMS adalah pengendalian unit di semua sistem. Kemudian faktor-faktor yang dianjurkan untuk digunakan pada basis data terdistribusi adalah yang pertama, fragmentasi, yaitu sebuah relasi yang terbagi menjadi beberapa sub-relasi yang disebut dengan fragmen, sehingga disebut juga distribusi. Ada dua buah fragmentasi, yaitu horizontal dan vertikal. Horizontal fragmentasi yaitu subset dari tuple, sedangkan vertikal fragmentasi yaitu subset dari atribut. Yang kedua yaitu alokasi. Alokasi yaitu setiap fragmen disimpan pada situs dengan distribusi yang optimal. Ketiga yaitu replikasi, yaitu DBMS dapat membuat suatu kopi dari fragmen pada beberapa situs yang berbeda. Kemudian yang keempat yaitu definisi dan alokasi dari fragmen. Harus berdasarkan pada bagaimana basis data tersebut digunakan. Rancangan harus berdasarkan kuantitatif dan kualitatif informasi. Kuantitatif informasi digunakan pada alokasi data, sedangkan kualitatif informasi digunakan untuk fragmentasi. Kemudian kuantitatif informasi termasuk yang pertama yaitu seberapa sering aplikasi dijalankan, yang kedua situs mana yang aplikasinya dijalankan, yang ketiga kriteria kinerja untuk transaksi dan aplikasi. Kualitatif informasi termasuk transaksi yang dieksekusi pada aplikasi, termasuk pengaksesan relasi, atribut dan tupel, tipe pengaksesan R atau W, dan predikat dari operasional. Definisi dan alokasi dari fragmen menggunakan strategi untuk mencapai objektivitas yang diinginkan. Yang pertama yaitu referensi lokal. Jika memungkinkan, data harus disimpan dekat dengan yang menggunakan. Bila suatu fragmen digunakan di beberapa lokasi akan menguntungkan jika fragmen data tersebut disimpan di beberapa lokasi juga. Kemudian reliabilitas dan availabilitas yang ditingkatkan. Keandalan dan ketersediaan data ditingkatkan dengan replikasi. Ada salinan lain yang disimpan di lokasi yang lain. Yang ketiga yaitu kinerja yang diterima. Alokasi yang tidak baik dapat mengakibatkan bottleneck terjadi, sehingga akan mengakibatkan banyaknya permintaan dari beberapa lokasi yang tidak dapat dilayani dan data yang diminta menjadi tidak up to date, menyebabkan kinerja turun. Yang keempat yaitu seimbang antara kapasitas penyimpanan dan biaya. Pertimbangan harus diberikan pada ketersediaan infrastruktur dan biaya untuk penyimpanan di setiap lokasi, sehingga untuk efisiensi dapat digunakan tempat penyimpanan yang tidak mahal. Kemudian yang kelima yaitu biaya komunikasi yang minimal. Pertimbangan harus diberikan untuk biaya akses jarak jauh. Biaya akan minimal ketika kebutuhan lokal maksimal atau ketika setiap site menduplikasi datanya sendiri. Bagaimanapun, ketika data yang direplikasi telah diupdate, maka data yang terupdate tersebut harus diduplikasi ke seluruh site. Hal ini yang menyebabkan naiknya biaya komunikasi. Kemudian selanjutnya yaitu skenario replikasi data. Skenario utama yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan replikasi data masuk adalah yang pertama sinkronisasi data hibrid. Dengan replikasi data masuk, Anda dapat mensinkronkan data antara server lokal Anda dan Azure Database for MariaDB,
Sinkronisasi ini berguna untuk membuat aplikasi hibrid. Metode ini menarik ketika Anda memiliki server database lokal tetapi ingin memindahkan data ke wilayah yang lebih dekat dengan penggunaan akhir. Selanjutnya yaitu sinkronisasi multi-cloud. Untuk solusi cloud yang kompleks, digunakan replikasi data masuk untuk menyinkronkan data antara Azure Database for MariaDB dan penyedia cloud lain, termasuk komputer virtual dan layanan database yang dihosting di cloud tersebut. Selanjutnya yaitu strategi fragmentasi data. Partisi atau fragmentasi strategi ini mempartisi basis data yang dipisahkan ke dalam fragmen-fragmen, di mana setiap fragmen dialokasikan pada satu site. Jika data yang dilokasikan pada suatu site, di mana data tersebut sering digunakan, maka referensi lokal akan meningkat, namun tidak akan ada replikasi dan biaya penyimpanannya rendah. Sehingga keandalan dan keberadaannya juga rendah. Walaupun pemrosesan distribusi lebih baik daripada sentralisasi, ada satu kelebihan pada sentralisasi yaitu dalam hal kehilangan data. Yang hilang hanya ada pada set yang bersangkutan dan aslinya masih ada pada basis data pusat. Kinerja harus bagus dan biaya komunikasi rendah jika distribusi dirancang dengan sedemikian rupa. Selanjutnya itu penutup. Kesimpulan, yang pertama yaitu sistem data terdistribusi adalah semua data yang ada pada database atau basis data dapat didistribusikan alias disebar ke beberapa lokasi atau titik yang sudah ditentukan. Jadi pada intinya, sistem basis data terdistribusi adalah suatu sistem basis data yang memungkinkan setiap data yang terdapat dalam database dapat didistribusikan dan juga ditransmisikan ke berbagai lokasi-lokasi user yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian, yang kedua yaitu adapun jenis transaksi pada sistem basis data terdistribusi dibagi menjadi dua, yaitu transaksi lokal dan transaksi global. Kemudian yang ketiga, keuntungan dan kerugian DBMS, yaitu yang pertama keuntungannya merefleksikan pada bentuk dari struktur organisasinya, penggunaan bersama dan lokal otonomi, keberadaan data yang ditingkatkan, keandalan yang ditingkatkan, kinerja yang ditingkatkan, ekonomi, perkembangan modular. Kemudian untuk kerugiannya sendiri yaitu kompleksitas, biaya, keamanan, pengontrolan integritas lebih sulit. Kemudian yang keempat, skenario replikasi data dibagi menjadi dua, yaitu sinkronisasi data hibrid, sinkronisasi multi-cloud. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.